nggak juga jadi nanti tuh aku tuh rencananya mau bikin video singkat tentang konteks Islam, tapi kita yang ngebahas terus juga beberapa fakta-fakta tentang agama tapi yang masih bingung gitu loh, ini tuh sebenarnya boleh atau enggak sih. Nah nanti mau rencananya aku mau bikin konten kayak gitu. Mas ada nggak sih? Mas satu ikon satu akun baru aku tap dong nanti nih. Tadi mungkin ada staff itu kan ya, ada ya, jadi ada yang benar-benar pengurus, ada yang staff pengurus gitu. Ada kabin, ada anggota gitu ya. Iya. BTW, siapa yang minumnya tak dulu? Siapa?
untuk Iya. seluruh manusia jadi kayak Iya. ya jadi kayak pramuka atau kayak OSIS. Jadi ada pengurus OSIS, ada anggota OSIS. Kita kan anggota OSIS semua nih. Iya. Pengurus OSISnya kan tuh yang jadi pengurus ketua segala macam. Sama OSIS itu seluruh siswa siswi SMK 8 yang Islam adalah anggota OSIS. Pengurusnya ya kita kita yang jadi pengurus gitu. Jadi dulu 8 bukan ekskul tapi memang apa organisasi sekolah ya.
kejebak di SMA 8 jurusan akuntansi. Sebelum masuk jurusan akuntansi, abi aku udah ngomong, kamu yakin jurusan akuntansi? Akuntansi itu nggak sama sama matematika. Karena aku suka matematika, aku pikir ya udah sama kesatuan itu gitu kan. Ternyata sangat berbeda. Jadi setiap kali prospek aku nangis aja kerjanya di rumah. Karena aku nggak ngerti. Iya, karena aku iya, karena logiknya sama itu, karena sampai beda dari mulai logikanya beda. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita menikmati kalau bisa. Dulu kakak maunya masuk SMK 28 atau SMA 28. Aku juga ketolak di situ. Terus kalau aku nggak ketolak, emang belum tes, belum nyoba, anak kejebak tuh iya sama 8. Tapi kamu nggak keterima. Kayak waktu itu jalur prestasi. Belum ada berapa lagi gitu namanya nggak tahu, nilainya kurang. Terus mama aku tuh ketar-ketir walaupun emang mama aku masuk zona 2, tapi kan umur aku muda. Jadinya mama aku udah daftar SMA aja udah gitu. Nah, kalau misalkan mau ke SMA lain yang terdekat tuh udah beda kecamatan dan udah gitu, kita kan sekarang kurikulum merdeka ya, jadi bakal sering keluar malam. Mama aku khawatir ya. Aku bilang ke mama aku cuma iseng bilang, ya udah survei aja dulu ke SMK 8, berapa banyak sih yang lolos SNBP, diiyain ternyata. Ya aku survei. Keluar dari sana, mama aku tuh kayak nggak berhenti nanyain ya, udah daftar SMK 8 aja, serem tau nunggu sih. Akhirnya ya udah aku daftar SMK 8. Nah aku milih akuntansi karena dulu mama aku akuntansi. Mama aku juga bilang ntar mama bantuin, walaupun nyatanya nggak dibantuin sih. Cuma ya udahlah. Dan insya Allah semua di sama
Kita harus paham dunia awal karena ketika seseorang masuk ternyata berbeda dengan niat yang sebelumnya, kondisinya tidak mendukung niat dia masuk, dia akan balik. Makanya yang harus kita tekankan dan kita bahasanya kita harus saling itu jelaskan apa. Kalau misalkan masuk karena ada cowok ganteng, cowoknya udah nggak ganteng lagi, udah kayak menurut tadi apa masuk karena cowok ganteng, cowoknya nggak suka sama kita, kita juga jadi nggak mau ada juga. Kalau masuk karena ada temen yang masuk, ikut-ikutan temen yang aktif, kita itu yang aktif juga. Kalau masuk karena pengen dapat nilai bagus, karena misalkan Instagram kan juga kayak BI dan bisa ini, ya kan dapat itu doang. Tapi feel atau apa ya, rasa-rasa kita untuk bisa terus mengikuti kegiatan harus nggak ada. Dan bisa jadi pahalanya hanya sampai di apa yang kita niatkan aja. Tapi kalau kita niatnya luas, niatnya karena untuk berteman ilmu, berteman baik bersama, terus insya Allah itu akan mengangkat sehingga kita nggak akan bosan karena dilatih itu bukan hanya untuk dalam diri kita ya, kalau kita ambil itu tapi kita bisa manfaat kok sebagaimana yang harus saya sampaikan ya kita wajib kita ini dari sendiri kita ini dari sendiri dari walaupun kita ini bukan dari kayak Rasulullah tapi kita tuh udah dari kalau ada masalah kita wajib menegur, kalau ada permasalahan apa kita wajib tahu itu salah itu benar ya wadah iblis. Jadi bisa jadi aku bertahan karena memang ya niat awalnya karena aku pengen memperbaiki diri aku, aku berpikir enggak punya orang tua soleh dan soleh tuh istimewa, dan aku merasa bersyukur. Jadi untuk syukur ya aku juga harus menjadi orang yang dengan cara aku punya circle yang baik. Karena circle yang baik itu mendukung kita untuk bisa tumbuh. Termasuk kita juga aku bisa dapat pasangan sekarang pun harus dari awal mulai dari waktu juga. Suami aku udah lulus tapi bukan kelas 8. Harusnya sama 3, tapi udah lulus juga gitu. Dia kayak jangan berpikir panjang gitu ya. Cuma aku bertemu suami aku mungkin salah satunya karena ada langkah kita sama-sama keluar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya sampai harus gimana kepengurusan rohis di masa pramuka banyak atau berjalan dan apa aja sih tantangannya atau hambatannya? Jadi dulu tahun 2014 itu kita punya tantangan luar biasa karena di pertengahan pengurusan itu ada organisasi masuk. Organisasi apa ya? Radikal. Jadi sifatnya radikal. Jadi ada anggota rohis yang ikut aliran organisasi itu. Kita sebut aja namanya apa? Sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang masih tumbuh di SMA 8, SMA 38. Di branding kok. Tapi mereka ini tidak dicap radikal karena sudah berstempel dari tapi sebetulnya kalau kita mengikuti kajian ada namanya kajian Esa. Jadi kajian Esa itu kajian dimana kalau kita diajak berpikir mengenai Allah, bukan di sebagai Tuhan ya Tuhan, tapi kita lihat bukan hanya sekedar bilang itu Tuhan Allah harus sebagai zatnya, ini sebagai Tuhannya, pokoknya. Jadi kita diajak berpikir untuk kritis dan tidak cuma hanya kita
Jadi mereka itu seolah-olah dicuci otakmu ya. Dan itu waktu itu jadi trainernya datang ke sekolah itu aku tuh ada yang di aula awalnya program pertama ada yang di aula semua siswa angkatan 8 terus dia ngajak untuk kajian lanjutan di tempatnya sekolah sih sekolah kan tapi tiba-tiba aku itu pas beberapa karena sudah tapi konfirmasi dari aku nih kalau itu orientasi alhamdulillah satu lawan bisa diliput dan gue percaya dan kali kalau di sekolah gue udah lulus tapi masih nauti jadi masih berkembang nanti untuk orang tak itu itu berat banget karena anu Ini aku dengerin aja. Iya dengerin di dalam ini ya. dan lagi bagi-bagi sih cuma itu pentingnya kita meluruskan akidah ya makanya teman-teman kan ada mentoring gitu ya di apa namanya datang gitu karena apa asal satunya akidahnya di nah, kalau akidahnya itu udah lurus insya Allah alhamdulillah kita tahu mana yang benar mana yang salah mana kira-kira hanya ada yang isi jalannya tuh nyampe tapi kan kalau overall untuk keputusan aku ya kita biasa-biasa aja gitu nggak yang buat berangkat gitu karena memang tantangannya di situ Tapi alhamdulillah masih bisa melewati itu ya. karena alumni juga masya Allah yang inget banget alumni gerak semua itu lah buat aku gak bisa lepas dari salah satu jasa yang lebih banyak juga alumni banyak turut semua ya turut untuk bisa gimana caranya nggak masuk ke SMA pagi justru aku merasa ibadah aku di jalur kan ke kepolisian iya jadi kalau misalnya ada teman-teman bawaannya dulu ya aku bawaannya setiap kali sholat kan aku sholat dulu jadi ya kan teman aku pengen itu sholat gitu padahal teman-teman itu sholat cuma sekedar sholat duha sudah dan liburan juga pulang ke tempat terawih sedikit pengen ada tarikat musola itu sholat tinggi jadi anak yang sujudnya benar-benar kayak suatu kebanggaan aku gitu ya mungkin tidak bisa menjaga ibadah karena ini jadi circle yang baik circle berkumpul yang baik mengenal satu sama lain aku ingat banget dulu ya waktu aku masih kayak kalian kadang sama cowok kelas aku kan habis piket segala macam aku bercanda jauh-jauh dari satu gitu aku dipanggil sama orang dulu masih se-ekstrim itu aku nggak boleh kayak gitu itu namanya ikhtiar berbaur campur baur ikhwan dan akhwat campur baur antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh diingetin nggak boleh berlebihan dalam campur baur gitu kan karena itu bisa menjerumus ke zina bisa menjerumus tapi kamu ada perasaan hati itu nasihat pertama yang apa itu karena aku kayak di sidang aku dibawa ke musola lantai 2 ditutup pintunya kakak kelas 3 orang aku sendiri iya dulu masih se-ekstrim itu tapi membekas kenapa aku jadi oh dia betul kakak-kakak baik banget loh mau ingetin kita bukan hanya hal dunia tapi ke akhirat gitu jadi kayak ya Allah agak bersyukur banget kita diingetin dan dari situ aku jadi betul-betul menjaga gitu kalau tantangan buat besok aku menjaga ya yang gue masih begini dan turunin itu juga proses banget tapi aku bersyukur jadi perbaikannya terus juga yang tadinya sama cowok sebenarnya pegangan segala macam ada gitu baru
Jangan kita ngomongin jam sama sekali. Iya dulu foto-foto anak mereka juga nggak ada. Tapi dulu dulunya itu ada logo SMA 8-nya nggak ada. Tapi panjang. Kalau aku zaman aku udah ada. Oh, nggak ada. Pakai pin. Iya, pakai pin. Tapi yang kita pakai di sini. Kan pin kecil. Pin kecil. Pakai penisi ya. Iya. Kayak bros gitu. Ya, jadi ya ada tambahan ya. Cuma lama-lama mereka jadi
tergoda oleh maksiat dan sebagainya. Juga untuk bertahan dari niat yang lurus itu kita harus terus mengupgrade niat. Jadi kita harus ada hal yang memotivasi kita sehingga kita nih harus memiliki niat yang terupgrade untuk mencapai satu tujuan tersebut. Nah, jangan terus juga kita harus menempa diri terlebih dahulu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk meluaskan manfaat kita terhadap orang lain, silakan berkreasi sekreatif apapun, tapi tetap harus berada di jalan Allah, tidak boleh melenceng dari syariatnya. Begitu kesimpulannya dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Atau kan udah pernah nonton video Raffi sejak zaman dulu? Belum pernah. Belum. Kita tonton. Ya. Nama Sudah, videonya. ini kita matiin dulu. Ini matiin aja, Mas. Oh, matiin.